صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله به أجمعين وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن شاء الله baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam, kajian tasawuf, kajian bagaimana kita belajar untuk mentata hati kita. Dan insyaallah ini yang kita bahas dari kemarin itu semua itu yang kaitan tentang hati, ikhlas dan sebagainya. Nah, makanya kalau sudah bahasnya tasawuf itu yang tuju adalah hati. Kenapa seperti itu? Ya karena seperti yang sering disampaikan para guru-guru kita, awwalu makanin yanzurullaha ala abdihi qalbuhu. Pertama tempat dalam jasad manusia ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya, hati kita. Kalau sudah bagus hati itu, maka nanti semua pasti akan ikut bagus. Tapi kalau sudah kurang bagus, ya yang lain pasti nggak ikut bagus. Walaupun sehebat apapun luar zahir amal kita ini, kelihatannya begitu, impaknya, taklimnya, dakwahnya, nolong orangnya begitu. Tapi bukan karena Allah, karena yang lain, gairullah, nggak bakalan diterima. Nah, maka itu pentingnya amalan hati itu. Maka ini kajian tasawuf ini memang bahasannya hati. Maka dari sekarang Tiang minta kepada kita semua untuk betul-betul ini kita jadikan untuk introspeksi diri kita, untuk perbaiki diri kita, sehingga tambah ngaji itu tambah baik kita, tambah lurus kita, insyaallah ya. Hikmah selanjutnya, hikmah yang ke-12 yang bunyinya
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifadah wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Ma nafa'a qalbah syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanul fikrah. Ma nafa'a, tidaklah bermanfaat al-qalba, hati, syai'un, atas sesuatu, mithlu uzlatin, seumpama uzlah. Jadi di sini di antara maksud hikmah ini yang baca sedikit dulu adalah cara, bagian daripada cara untuk kita bersihkan kita punya hati, dan banyak sekali cara untuk pembersihan hati itu. Dan ini yang dibahas malam ini insya Allah bagian daripada cara untuk membersihkan hati kita. Ma nafa'a qalba, tidaklah memberikan manfaat atas qalbu, atas hati atau fuad, sesuatu seumpama uzlah. Jadi di antara pengobat untuk selamatnya hati kita adalah uzlah. Uzlah ini apa? Mengasingkan diri dari keramaian. Mengasingkan diri dari keramaian. Tentunya tidak cukup uzlah saja. Yadkhulu, ada lanjutannya, yadkhulu biha, yang masuk biha dengan uzlah tersebut, ngasingkan diri tersebut, atau khalwah kalau bahasa anunya, maidanul fiqrah, lapangan mikir. Mikir kalau ulama dasar menyebutkan dalam syarahnya itu dibarengi dengan muhasabah, dengan pikir. Maksudnya muhasabah, tidak sekedar uzlah toh tapi enggak ada muhasabahnya, enggak pas. Uzlah yang disertai dengan mikir akan kejadian diri kita, untuk apa kita diciptakan, kemana arah tujuan hidup kita ini, berapakah bekal yang sudah kita siapkan, berapakah hak-hak orang belum bisa tunaikan, berapakah, itu semua kita pikirkan, baru uzlahnya pas. Kalau sekedar uzlah mengasingkan diri tanpa pikir seperti itu, ya kurang bermanfaat. Atau pikir mau perbaiki diri tapi enggak uzlah, juga kurang pas. Ini orang pengen pikir akhirat, pikir agama, pikir, tapi terus berkecimpung dengan urusan-urusan dunia yang enggak bisa, harus uzlah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawbi. Allah tidak letakkan dalam hati orang itu dua hati, satu hati aja. Kalau sudah hati itu dipenuhi dengan pikir Allah, pikir agama, tidak bisa masuk pikir dunia. Kalau sudah pikir dunia penuh, nggak bisa masuk pikir Allah, pikir agama, nggak bisa. Aku mau kedua-duanya jalan, nggak bisa. Mesti harus, nggak bisa dibarengkan gitu, karena hati ini satu, menunduk satu aja. Kalau penuh dunia, ya pikir agamanya melemah. Kalau kuat agamanya, pikir dunia melemah. Tapi ingat, kalau kita pikir dunia belum tentu juga kita dapat, kecuali yang telah ditentukan, otomatis agama hilang sudah. Tapi kalau pikir agama, pikir akhirat, semakin dekat dengan Allah, semakin barokah, dan pasti dunia akan ngikut. Nah, banyak sudah sering disampaikan, orang kok betul-betul urus dunianya, itu urus akhiratnya dengan sepenuh hati, dengan yakin, nanti urusan dunianya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hikmah ini maksudnya apa? Di antara bagian kita cara untuk menyelamatkan hati kita, membersihkan hati kita, yaitu uzlah yang dibarengi dengan pikir, dibarengi dengan muhasabah. Niki hati niki dulu kemarin, kayaknya 2 minggu kemarin di aula itu pernah yang jelaskan niki. Ada 3, tidak apa-apa kita ulang karena mungkin banyak yang belum dengar. Ada 3 jenis hati dalam diri manusia ini. Ada, ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada 3 jenis hati manusia ini. Ada namanya qalbun mayyit, hati yang sudah mati.
hati yang sudah mati. Ada namanya qalbun sakim atau qalbun marid, hati yang sedang sakit. Ada namanya qalbun salim, hati yang selamat. Apa bedanya Ustadz? Qalbun mayyit, qalbun sakim atau marid atau qalbun salim ini sedikit yang jelaskan. Ciri-cirinya qalbun mayyit ini yaitu sudah tidak dominan kepada yang baik. Nikmatnya senang itu dengan maksiat sudah. Bahkan nggak tenang hatinya kalau nggak maksiat. Itu namanya hati yang mati. Ndek tenang lamun ndek nyakitin dengan. Ndek tenang lamun ndek sebar hoak. Pokok kesenangan itu pokoknya maksiat tuh. Nah ini hati orang yang sudah mati. Ini susah sangat diobati. Seperti jasad kalau sudah mati itu bisa nggak di depan? Bisa kalau mujizat mungkin. Itu kalau hati sudah mati itu. Baik aja dianggap buruk, apalagi buruk. Kan ada orang-orang seperti itu tuh. Dia senang lamun ndak buat fitnah tuh nggak tenang dia. Ndak tenang, ada orang-orang seperti itu tuh. Itu hatinya memang sudah mati. Kemudian ada qalbun marid atau qalbun sakim, hati yang sakit. Namanya sakit ini kan insya Allah bisa sembuh kalau diobati gitu, kalau diurus, didekati ini hati ini terus dimujahadahkan insya Allah sembuh sehat. Nah, ciri-cirinya apa? Nah ini sudah males dalam buat kebaikan, itu berat. Nah berarti ini ada keinginan buat kebaikan lalu ya berat. Nah ini namanya qalbun sakim, hatinya sakit, fisiknya kuat, belik badannya kuat, ngelor lagu lamun ngebang Allahu Akbar berat, umuman pengajian berat, bukan fisiknya yang sakit tapi hati. Paham ya? Itu qalbun sakim. Ada namanya qalbun salim, nih hati yang sudah tenang dalam ketaatan kepada Allah. Dengan maksiat itu jijik sudah. Ndak dia senang tengah maksiat, serius maksiat dia demen. Pokoknya ya nikmati, namanya taat ibadah itu dinikmati, namanya qalbun salim. Ini keadaan kita di antara tiga ini. Kalau kemarin yang jelaskan di antara penyebabnya itu apa? Sebabnya kok hati bisa sakit, hati bisa salimnya apa? Di antara sebabnya katanya adalah karena hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi rusaknya nih keadaan suasana ini, baik buruknya bergantung keadaan amal manusia ini. Kalau amal manusia baik, baiklah suasana keadaan ini. Dan baik buruk amal manusia tergantung hatinya. Dan baik buruk hati orang tergantung keadaan hawa nafsu. Maka ada ulama mengatakan, biasa mutasawuf, man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu. Sebagian mengatakan di antara kenali nafsu-nafsu itu, karena itu yang membuat rusaknya diri kita itu. Kalau Imam Ghazali menyebutkan di antara penyebab qalbun mayyit ini, hati mati ini, karena bercokolnya namanya nafsu ammarah. Kan dalam diri manusia ini ada 7 jenis nafsu. Ada 7 jenis nafsu. Yang pertama namanya ammarah. Ini yang nggak bisa diobati, susah sudah ini. Mukjizat kalau bisa diobati. Yang tadi itu sudah. Pokoknya nikmat dalam maksiat. Ada yang tenang lah, mudah maksiat, ada yang tenang. Ini ammarah. Dalam Al-Quran disebutkan, inna nafsala ammaratun bisu. Ini ammarah senantiasa ngajak, baiknya aja jadi buruk gitu. Apalagi buruknya. Nah, itu amarah. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah ini nafsu yang dominan masih maksiat, dominan masih maksiat, deman lalai, deman maksiat. Lagu arak keinginan untuk baik, no mikir makat ku ngene-ngene diri pirat ku ini baik, dengan pada ngaji aku masih doang, dengan pada sembahyang aku doang masih doang lalai. Ada keinginan, dia condong maksiat tapi ada keinginan dia untuk baik dia. Itu namanya
lawamah, masih dicengkram dengan kejelekan-kejelekan lagu. Kadang dia mikir, dia ingin. Ada namanya yang ketiga itu nafsu mulhimah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sudah bagus sih nafsu ini. Dia sudah senang kebaikan, senang ngaji lagu, 1-2 kali ingin buat maksiat, ingin lakukan maksiat. Nah yang dua ini, yang mulhimah atau lawamah ini, inilah tempatnya namanya qalbun sakim itu. Kalau qalbun mayit tadi itu udah amarah, itu yang susah udah. Nah kalau kita masih punya nafsu lawamah atau mulhimah, masih dikatakan hati kita ini sakit, walaupun mulhimah tapi masih ada keinginan untuk mele, gibah dengan, keinginan hasad dengki dengan, tahu kan lagu mele gawe ini, kadang mungkin nafsu. Nah ini namanya qalbun sakim, itu namanya orang punya hati sakit walaupun sudah condong dalam kebaikan, mulhimah itu. Nah yang ketiga ini qalbun salim. Inilah orang yang Allah firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Qalbun salim inilah yang bercokol di situ itu apa? Nafsu mutmainnah. Sudah enggak ada ingin orang itu susah karena dia, bahkan dia siap susah untuk orang. Itu namanya qalbun salim. Enggak ada dengki, enggak ada hasad, enggak ada apa, pokok bersih hatinya. Enggak ada ingin orang itu, enggak ada ingin keburukan kepada orang lain. Dia jaga hatinya, dia jaga lisannya, dia jaga semua agar jangan sampai orang tersakiti karenanya. Nah ini namanya qalbun salim. Inilah tempat nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan selanjutnya ada namanya radiyah dan mardiyah. Jadi situ. Nah, di antara cara kita untuk memperbaiki hati itu disebut di sini oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah, di antaranya dengan uzlah itu. Kalau kita mau perbaiki hati ini nggak bisa kalau kita nggak luangkan waktu kita itu untuk merenung, mikir, maka ini lamun masih sibuk li dunia, ente sibuk li urusan-urusan ini harus tekudu. Makanya kan uzlah itu ada dua, ada uzlah bil jasad, ada istilah uzlah bil qalb. Kalau kata Imam Haddad nih, kalau uzlah bil jasad ini sudah nggak bisa berlaku sekarang. Maksudnya yang seutuh-utuh sampai kadang setahun ke gunung betapa, udah zaman sekarang sudah kurang berlaku. Kata Imam Haddad seperti itu. Kenapa? Sekarang masih banyak majelis-majelis ulama-ulama yang perlu kita ambil petuahnya, dengah kanon itu jauh lebih baik ketinggalan kita uzrah di gua di sana betapa bertahun-tahun. Zaman sekarang ini kalau masih banyak ulama duduk itu jauh lebih manfaat ketimbang uzrah. Nanti kalau sudah memang dek terbau dek wah kecuali terkena fitnah ya baru uz. Nah kan ini luwe perlu terdekat-dekat tambah ilmu pengetahuan, duduk sama ulama, duduk sama para guru-guru murabi kita. Itu jauh kata Imam Haddad, seorang kutub di masanya itu, Alwiyul Haddad, daripada kita menyendiri. Ada yang kedua namanya uzlah fil qalb. Cukup hatinya saja yang uzlah, jasadnya masih bersama manusia. Kata beliau, apa itu uzlah fil qalb? Batinuhu zahiruhu ma'al khalqi wa batinuhu ma'allah. Zahirnya ini sama dengan kita kumpul, lagu hatinya tetap fokusnya jaga Allah Ta'ala. Itu namanya uzlah bil qalb. Nah, uzlah bil qalb atau khulwah dengan hati kita. Tetapi enggak apa-apa kita uzlah juga dengan jasad, nggak apa-apa. Dalam artian berdua terluang waktu dalam sehari itu untuk duduk merenung tafakur. Mungkin selepas begawian malam-malam tahajud ures 2 rakaat sembahyang protokol merenung. Ini apa tujuan hidup tuh? Nasib anak-anak istri akhirat ini kan ini amanah doang lepaan. Kadang arah waktu lamun
Dek man bau uzlah sepol marak sebulan joko dan sebagainya. Minimal boleh uzlah pil badan atau jasad ini ya seperti itu tadi. Kita luangkan waktu mungkin setengah jam lah untuk coba-coba merenung, bertafakur. Dan merenung melamun doang dek diberi dengan tafakur mikir akan akhir daripada kehidupan kita gitu. Paham ya? Nah itu diantara maksud hikmah, karena nggak akan bisa kita ini untuk bisa hati kita ini akan baik itu tanpa kita belajar untuk lepas dulu dari kesibukan urusan dunia, karena hati ini cuma satu Allah letakkan dek nebau tebarangin terpikir agama terus terpikir dunia no jangan barang jalan ini bau mesti harus ada jatuh kalahan, harus jatuh kalahan. Nah, karena cara gimana tidak apa-apa pagi kita usaha nanti luangkan waktu malam untuk uzlah bangun mesa oh dedek bangunan anak seni mesa tokol mikir akan perjalanan hidup ini. Akhirat kan panjang, berabad-abad perjalanan, sementara bekal kita sudah cukup belum? Nah itu kan nanti akan merenung kita mikir kita. Kadang mikir hati kita ini dosa saya ini banyak kita. Belum dosa dengan Allah, tinggalkan belum dosa dengan kawan-kawan yang haknya masih kita. Kan merenung dari situ nanti kita akan hati itu akan mudah jadi baik. Lagu lamun dek temarangan ini susah ada untuk seperti itu susah. Nah, maka itulah Imam Ahmad tidak ada yang lebih memberikan manfaat kepada hati melainkan daripada uzlah berajah keluar mengasingkan diri, pikir-pikir apa sak kurang, apa sak kemaksiatan sudah bawa berembe dan sebagainya itu terus dibarengi uzlah itu dengan pikir. Nah itu sangat bermanfaat untuk hati, itu sangat bermanfaat. Paham? Karena akan kita akan mengupdate memori lain maksud ini kan menyebabkan kita itu ya Allah. Nego lamun kadang le amal doan itu kadang bagus juga tapi kurang berkesan di hati. Misal sibuk le amal kan ini kadang le amal amal agama ini lamun itu berajah untuk uzlah juga kurang pas gitu. Karena kalau amal mungkin amal perlu juga kita renungi amal yang kita buat nih, sudah ikhlaskah saya buat ini, atau mungkin karena dorongan hawa nafsu, karena saya banyak amal tapi hak orang juga banyak saya tinggalkan karena amal ini, kan itu kan bermanfaat. Jadi sekedar amal doang, kalau amal doang ya banyak amal nih kita belajar uzlahin dia pikirkan nih sesuai dengan tuntunan Allah, kehendak Allah, dengan sunnah Rasul, sesuai nggak apa yang saya buat ini, sehingga gitu amal pun diuzlahkan, dipikirkan supaya betul-betul yang kita buat itu karena Allah, sesuai dengan arahan Nabi, tidak menyusahkan umat yang mulia baginda Muhammad SAW. Kadang banyak kita ini berbuat baik tapi orang terzolimi karena perbuatan baik kita, banyak kita ini berbuat baik tetapi orang terzolimi karena perbuatan baik kita, itu perlu juga kita pikir. Sodakoh tapi sambil disebut-sebut kan sakit hati orang yang di sana tuh. Kita misalnya berbisnis dan sebagainya, berusaha tapi kiri kanan kita ini susah, terganggu kan usaha itu, udah kita pikir sehingga betul-betul kita ini bersih, insyaallah ya. Itu diantara cara kata Imam Ahmad untuk memperbaiki hati kita ini, itu dengan uzlah, belajar mengasingkan diri. Kalau masalah uzlah yang secara utuh, memang orang-orang hebat itu terkeluar daripada tirakat seperti ini. Nabi Muhammad SAW itu sebelum dikeluarkan untuk dakwah itu uzlah dulu berapa lama di gua Hira, berapa lama? Tidak disebutnya di hadis itu zawatil adad, masa yang begitu panjang lah, mungkin sebulanan kurang lebih seperti itu. Coba lagi, termasuk juga Nabi Musa di Bukit Tursina. Misal orang-orang hebat itu memang terkeluar dari pertapaan, dari itu.
karena dia cas dirinya dulu, dia kuatkan marifatnya dengan Allah sehingga keluar ke makhluk itu sudah nggak terkesan dengan keadaan makhluk. Tapi kalau kita sekarang kan enggak, mental masih kacang, mental masih lemah, keluar marah ikut terbawa arus begitu, karena belum matang. Supaya kayak kemarin itu kan belum masuk ke ranah humul. Humul ini kan mujahadah dulu, kaji dulu, baru kalau terjun ke masyarakat itu nggak terpengaruh. Tapi kalau belum seperti itu, ya kalau belum masuk ke wilayah humul, susahkan diri dulu, mujahadahkan diri dulu. Nanti kalau sudah terjun ke masyarakat itu nanti malah kena terbawa arus. Mana orang-orang hebat itu terkeluar daripada uzlah itu. Kalau dulu ya mungkin bisa, kalau sekarang ini kata Imam Haddad belum saatnya. Nanti mungkin kalau sudah fitnah itu merajalela, sudah kita nggak bisa kemana-mana, sudah fitnah kita temukan. Nah, di saat itulah kita uzlah, bawa perbekalan secukupnya, ya sudah ke tempat-tempat di mana-mana yang bisa menyelamatkan agama. Itu tuh lebih baik. Kayak Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu kan sudah kemana-mana diteror, kemana-mana dicari, dibunuh oleh raja waktu itu, sehingga uzlah di gua itu tertidur selama 350 tahun. Kalau kita ini uzlah sekarang ini, aduh, masih banyak persyaratan yang belum tertunaikan, masih banyak. Kita mau uzlah sekarang, Senin anak pasti seimbang. Terbilin uzlah. Jadi fitnah. Nah, kisah bagusnya apa? Uzlah fil qalbi. Sudah ada uzlah berapa saat waktu kita luangkan waktu kayak tadi itu. Zahir kita bersama makhluk, tapi hati kita jangan pernah lupa kepada Allah. Atau mungkin yang luangkan waktu malam atau kapan, sejam atau setengah jam untuk duduk merenung, bertafakkur. Itu sangat jauh lebih bermanfaat untuk selamatkan, bersihkan hati kita. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin juga di sini ada beberapa mungkin manfaat daripada uzlah itu. Uzlah. Tapi ingat, ini uzlah yang ditekankan, ini uzlah yang bukan berarti terus. Uzlah ada waktu untuk merenung, bukan berarti habis ini terus mele bermasyarakat pokok diam. Ada syarat ketentuan juga uzlah itu. Kalau nggak pakai syarat ketentuan malah uzlah tapi bisa sesat nanti. Ada niatnya, ada caranya. Seperti yang sering sampaikan, kita uzlah itu niatnya apa? Apa niat kita uzlah? Uzlah ini ngerti ya? Khulwah kalau bahasanya, jauhkan diri dari keramaian untuk menjaga diri gitu. Kadang kita ada sebagian orang itu tidak mau bergaul ke orang-orang karena dia pahami sudah orang-orang semua yang di luar ini orang rusak semua, jahat semua, nanti saya berkecimpung dengan mereka, saya ikut jahat. Wah, ini salah niatnya ini. Malah dia jauh lebih kotor lagi ketimbang orang di luar itu. Kenapa? Tanpa sadar dia menganggap dirinya sudah paling bagus, yang di luar itu orang kotor semua. Itu masuk ke ujub malah jadinya jauh lebih besar lagi. Iblis punya sifat itu. Makanya apa? Uzlah itu kita niatkan supaya saya punya keburukan ini enggak mengenai orang. Jangan sampai saya uzlah menjadi tidak mau kumpul itu. Saya takut saya punya keburukan banyak. Takut saya kumpul dengan itu orang, mereka rusak gara-gara saya. Paham gak ini? Itu uzlah yang benar. Bukan tidak mau kumpul orang karena takut orang di luar semua jahat semua, rusak semua. Ya wah, biasanya saya paling bagus, malah salah, tertipu. Ya, uzlah itu kata ulama kita menyingkir dari makhluk supaya keburukan kita ini tidak mengenai orang. Deku bani sugur, cok batur-batur, karena takut lisanku ini kena dari keburukan di mereka ke diriku, dalam artian ya takut nanti keburukan dia ini nular kepada orang-orang. Ya, itu seperti itu tuh dipuji, itu ya uzlah yang benar. Kemudian diantara beberapa di sini disebutkan dalam syarahnya manfaat uzlah itu ada beberapa, diantaranya
salamatul qulub minal afat. Kalau kita uzlah itu insyaallah akan bisa menyelamatkan hati kita daripada afat penyakit-penyakit hati. Biasanya kan terjadinya iri, hasad, dengki itu karena ada orang. Biasanya kita itu kan sombong, ada orang lamun dengan kan apa disombongin. Nah, dengan apa jatirian karena mesa-mesa kita jadi hasad, dengki, sombong kan karena ada orang. Makanya lamun terluwek bergaul kanca dengan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali niki dalam Ihya, orang itu kok banyak bergaulnya, man kathura khalatuhu ma'an nas, siapa yang banyak berkumpulnya dengan manusia maka banyak juga salahnya, walau kana taqiyan, walaupun dia itu orang takwa. Ini takwa orang nih, lagu tetap berkumpul kan orang, akan banyak dia punya salah, akan banyak dia punya salah, apalagi takwanya kurang. Karena itu begibah do biasanya karena ada dengan itu terusan dengan dalam mesa-mesa apa ya terusan dengan itu ujubno karena arak dengan situ ujuban. Intinya penyakit hati itu muncul karena yarak makhluk itu sombong, itu remahin, itu dan sebagainya, itu ya karena ada orang-orang di depan kita itu menyebabkan. Makanya kalau kita uzlah selamat insyaallah, selamat pandangan dari ngelihat yang dende apa aja terlihat mesa-mesa, selamat telinga dari dengah gosip-gosipan dende itu mesa-mesa, selamat hati itu banyak sekali manfaatnya daripada uzlah. Tapi lamun sering berkumpul dengan orang-orang, apalagi zaman sekarang nih, pokoknya denara majelis kecuali mesti dia terusan dengan minimal ya paling dia terusan urusan usaha, jarang sekali tepada ngeraos tepada pikir masalah akhirat, jarang kan, jarang. Paling ya usaha ya bagus juga, dagu akhirat lebih penting kan, akhirat nih pasti jadi tuju ya perjalanan seintina, jarang. Kadang pun ya mesti ngobrol-ngobrol yang macam-macam lah, aib orang itu mesti sudah kalau udah kumpul itu tuh. Tapi kalau uzlah selamat kita, menyelamatkan hati juga, lisan kita juga, pendengaran kita juga, mata kita daripada penyakit. Kemudian juga as-siyanatu min suhbatil asrar, juga bisa menyelamatkan kita dari perkumpulan teman-teman yang kurang baik. Dengan kita banyak menyendiri itu insyaallah kita akan selamat dari perkumpulan. Lagu lama bergaul doang, dan asar dari perkumpulan persahabatan ini sangatlah mudarat. Disebutkan dalam hikayah kaulnya para ulama niki, man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minasyarr. Siapa yang berkawan dengan orang baik maka tergolong dia orang baik, wa in kana minasyarr, walaupun dia orang buruk. Ini orang ini masih buruk, lagu daman berkawan dengan orang soleh, para ulama, para habaib, para wali, maka dia akan digolongkan orang baik. Walaupun dia baik, lagu bergaul dengan sendiri kena ngenam sereng gibah, ngenam khamar, zina, riba, rentenir dan sebagainya. Wah, itu ikut seperti itu sudah. Al-mar'u ala dini khalili, orang itu dilihat dari pergaulan temannya itu siapa sudah. Enggak usah kita tengok ini orang ini baik ndek, tengok saya kejana bebaturan. Dalam kitab ta'lim itu mau lihat orang itu enggak usah sudah lihat dirinya itu. Kalau dirinya itu kelihatan baik, tapi lihat saya kira kancen bebaturan. Ya wah. Al-mar'u ala dini khalili. Maka kalau kita uzlah insyaallah selamat kita dari yang seperti itu. Kemudian juga asyanatu nafsi wa dini minal a'rad wal khusumat, juga manfaatnya uzlah ini akan menyelamatkan kita dari pertikaian, pertengkaran. Kalau kita nyendiri, nah sekarang nih apalagi zaman-zaman partai ini, mundek mau tetamu partai mesti ada besiak mah. Tadi nah mesti nah hantin ini kelompok aku sudah itu sudah mau ndek
mau. Karena kita punya pilihan, kita punya dalam istilahnya manok dene anten kan itu sudah penyakit di hati itu. Kadang banyak orang nih bahayanya kalau kita ikut-ikut seperti ini. Ya ikut-ikut tapi jangan kita geluti itu. Ya cukup itu kita punya pilihan, sudah rahasiakan siapa yang kita pilih. Lagu temi itu geluti, kita korbankan agama untuk akhirat untuk sekik dengan. Karena uang pira mungkin temau. Kan banyak itu. Di antara orang yang paling dahsyat siksaannya di akhirat itu siapa? Man adzhaba akhiratahu bidunya ghairihi, orang yang menjual agamanya untuk dunia orang. Ini si fulan ingin naik jabat, dia susah-susah naikkan, ndek sembahyang kah ngaji gara-gara ini orang jual agama untuk dunia orangnya paling ngeri siksaannya kalau di akhir. Dia jual agamanya karena dunia orang. Dia si fulan jabat tapi dia sibuk mati-matian sampai dia taruh waktu. Nah, ini orang kata Allah Rasulullah ini orang yang sangat ngeri siksaannya menjual akhiratnya untuk dunia orang. Nah dengan kita uzlah, bukan terus kita anti politik, enggak, sewajarnya saja karena isinya itu permusuhan banyaknya. Kedua nih misalnya masalah kan itu berdua itu pilihan disebut nih misal lagu arak sesupuk nih apa namanya pecalon datang ke foto tersebar ada paran wah ya yuah kelompok ada nih, padahal itu fitnahnya itu termasuk ustad-ustadnya. Padahal itu tidak tahu sih terpilih rahasia yang lagu aras kayak datang terus foto tersebar di media, wah ustadnya ya fitnahnya seperti itu. Nah, makanya hati kadang kita usaha juga uzlah itu kadang fitnah itu datang kepada diri kita, paham ya? Nah kita uzlah itu selamat dari hal-hal seperti itu, selamat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak sekali di antara juga kita akan mendapatkan lezatnya ibadah dalam uzlah itu. Dan kata ulama, orang kok bilang belum bisa menemukan apa namanya kelezatan, ketenangan dalam dirinya, selama-lamanya tidak akan dapat ketenangan. Maka cari ketenangan itu dalam diri kita ini. Ketenangan ada dalam diri kita, bukan di luar. Lalu cari ketenangan lek luah dia tak mau. Sementara itu ini kan mesa-mesa, terlahir mesa-mesa, jemaah di kubur mesa-mesa, di akhir mesa-mesa. Kalau di dunia ini pokoknya dia tenang lah melarak kanceku batur dengan deku susah nanti itu. Usahakan kita cari ketenangan dengan diri kita, dalam diri kita, ketenangan dalam hati kita dengan kita ingat Allah. Ini ke orang tenang itu kok mesti ada teman, kalau mesa-mesa susah nanti itu. Sementara namanya banyak kumpul sama orang itu banyak mudaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka hendaklah kita usaha untuk itu. Maka dia mengarahkan ya kita banyak luangkan waktu kerja sungguh-sungguh. Kumpul kita itu apa? Dalam majelis. Kalau memang ada urusan dunia ya secukupnya, jangan berlebihan supaya menyelamatkan akhirat kita. Insyaallah ya. Dan dia khawatir pada lamun ku ngene ini pada berembe masalah Allah lebih tahu urusan teh. Dan kita merasa itu tahu urusan teh masa Allah. Lamun betul-betul ngene ini kan aku agak agama di diriku ne Allah lebih atur. Dan dia terkadu pikiran teh. Dia terbau masalah agama nih. Paham insyaallah ya. Nah, Sayyidina Ali dulu Sayyidina Ali katakan annal yaum, zaman sekarang ini Sayyidina Ali pernah katakan itu yaumus sukut luzumul buyut ridha bil qut hatta tamut, kata Sayyidina Ali. Zaman beliau itu. Ini zaman sekarang, kata zaman saya ini, kata Sayyidina Ali, zaman banyak diam sudah, dengan banyak komentar diam sudah. Luzumul buyut, banyak diam rumah, tidak usah banyak keluar kecuali mungkin untuk majelis, untuk zikir, untuk cari usaha sehalal. Selain itu ndoroh lebih kanca anak-anak, dididik anak-anak sebaiknya. Ridha bil qut, cukup dengan makanan yang ada sudah, tidak usah terlalu berlebih-lebihan, cukup sudah. Kemudian jaga itu hatta tamut, sampai mati. Nek terlalu berlebihan usaha mesti jak terkorbankan dunia te waktu ibadah te. Kadang berlebihan dengan cara instan mesti jak tergawe-gawe nipu riba dan sebagainya. Cukup sudah, yang penting tak mau ngelor wah aman sadina taat cukup. Lalu orang itu mengebu-ngebu jangan mesti arak doan masalah agama dia terkurang. Wallahu a'lam
bisawab. Nah, itu diantara makna atau bagian daripada penjelasan daripada para ulama yang tiang nukil ni, bukan dari tiang, daripada ulama mengenai hikmah yang ke 12 ini, manfaatnya uzlah untuk hati. Insyaallah ya. Insyaallah mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Hati yang sakit. Ya. Dengan cara uzlah. Ya. Ya. Sekarang bagaimana caranya kita menjaga hati yang salib sudah selama ini? Ya. Kalau kita ni kayaknya makomnya belum salim. Makom kita ni masih jauh, mungkin di antara ya lawamah itulah. Kebanyakan di lawamah itu. Mulhimah juga masih kayaknya, masih senang tegosi, masih senang jirodende ini masih lamun mutmainnah atau nafsun salim ni para wali punya itu. Punya wali itu punya. Orang yang sudah tok hanya Allah saja tujuannya, siap susah berkhidmat untuk umat, lah menjadikan deh minimal. Nah, caranya gimana ya? Kita latihan nafsu ini. Cara melawannya, inna a'da aduwika nafsaka alladhi baina jambaik. Sebenarnya musuhnya ada dua, setan sama nafsu. Enggak, paling dahsyat hawa nafsu. Dan setan ini mudah terlawan. Dia ingat zikir Allah telang nah. Aku nafsu ni 24 jam dekat tengah ngaji itu ni kita perang ni kan nafsu tu. Suwe ni jak sadabda ini wah ngabang. Dia perang kan nafsu tu ni. Handai nafsu tu dembe pun dekat buat kebaikan dia tetap datang. Nah, kecuali nafsu yang sudah terdidik, nafsu yang mutmain. Caranya gimana kita lawan? Caranya ngelawannya gimana? Kata ulama, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara, kurangi pergaulan. Kurangi makan, ini nafsu, melawan nafsu. Kurangi tidur, kurangi bicara kalau enggak bermanfaat, kurangi pergaulan kalau enggak penting-penting. Enggak nih tahun terlawan nafsu. Ditemu dengan zikir. Nafsu yang berzikir doa semakin senang. Nafsu dengan zikir semakin senang, semakin senang. Zikir doang ni ngaji doang lagu waktu mau lewat kan nafsu jadi kata ronjera insyaallah. Ya, cukup insyaallah ya, waktu sudah lewat, insyaallah bisa kita lanjutkan. Kita mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita atas ilmu yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala sin habibillah. Salna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu